Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nadia Mulewardana, NIM G701-22006 dari kelas C. Saya merupakan mahasiswa farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kajian kimia medisinal dari obat asam askorbat atau vitamin C. Nah, asam askorbat dikenal juga sebagai vitamin C, merupakan bubuk kristal berwarna putih hingga kuning pucat dengan rasa asam yang tajam dan menyenangkan yang hampir tidak berbau. Asam askorbat memiliki banyak nama, salah satunya adalah vitamin C, askoltin, C vitamik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Asam askorbat sendiri memiliki rumus molekul C6H8O6 dengan berat molekul 176,12 gram per mol. Kemudian selanjutnya ada profil obat dari asam askorbat, di mana asam askorbat sendiri adalah vitamin alami yang larut dalam air. Asam askorbat adalah agen reduksi dan antioksidan yang ampuh yang berfungsi dalam melawan infeksi bakteri dalam reaksi detoksifikasi dan dalam pembentukan kolagen dan dalam jaringan fibrosa, gigi, tulang, jaringan ikat, kulit, dan kapiler. Selanjutnya yaitu ada indikasi terapi. Yang pertama yaitu ada skorbut atau scurvy, di mana penyakit ini merupakan penyakit klasik akibat defisiensi vitamin C yang berat dan berlangsung lama. Di mana gejala-gejalanya itu terkadang ada gusi berdarah, pembengkakan sendi, mudah memar, anemia, yang penyembuhan lukanya itu lambat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai antioksidan, di mana asam askorbat adalah antioksidan larut air paling utama dalam tubuh. Dia menetralkan radikal bebas atau ROS yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Nah, kemudian ada meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh merangsang kerja sel-sel imun seperti limfosit dan fagosit, meningkatkan produksi interferon dan aktivitas antibakteri leukosit. Nah, banyak digunakan sebagai suplemen harian untuk mencegah flu atau mempercepat penyembuhan pada tubuh. Selanjutnya ada peningkatan penyerapan zat besi, di mana vitamin C mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+, bentuk yang lebih mudah diserap di usus halus. Ini sangat bermanfaat pada pasien dengan anemia defisiensi besi, terutama mendapat suplemen Fe oral. Yang terakhir itu ada membantu sintesis kolagen, di mana asam askorbat adalah koenzim untuk enzim prolin dan lisin hidroksilase. Tanpa vitamin C, sintesis kolagen akan terganggu sehingga jaringan ikat menjadi lemah. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari asam askorbat, vitamin yang larut dalam air yang bertindak sebagai kofaktor dan antioksidan. Asam askorbat penting untuk sintesis jaringan ikat, serta penyerapan dan penyimpanan dari Fe. Selain itu, asam askorbat merupakan donor elektron yang digunakan untuk hidroksilasi kolagen, biosintesis karnitin, dan sintesis hormon atau asam amino. Selanjutnya yaitu farmakokinetika dari asam askorbat atau vitamin C. Yang pertama yaitu absorpsi, di mana obat ini diserap dengan baik dari saluran pencernaan. Bioavailabilitas sekitar 100% secara oral untuk dosis hingga 200 mg. Selanjutnya yaitu distribusi, di mana asam askorbat melewati plasenta masuk ke dalam ASI, kemudian didistribusikan secara luas di jaringan tubuh. Didistribusikan ke kelenjar pituitari dan adrenal, jaringan mata dan humor, leukosit dan otak, konsentrasi rendah dalam plasma dan air liur. Setelah didistribusikan, asam askorbat kemudian akan dimetabolisme. Dia dimetabolisme secara reversibel melalui oksidasi menjadi asam dehidroaskorbat atau aktif. Sebagian dimetabolisme menjadi senyawa tidak aktif, termasuk asam askorbat 2-sulfat dan asam oksalat. Tahapan yang selanjutnya yaitu ekskresi. Asam askorbat yang telah diabsorpsi, didistribusikan, kemudian metabolisme, terakhir akan diekskresi melalui urin dengan konsentrasi tinggi. Ekskresi minimal pada kadar di bawah ambang batas hingga 80 mg per hari. Waktu paru atau eliminasi dari asam askorbat sendiri yaitu 10 jam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.